I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime Sueto Tsurugi no Wistoria karena chapter terbarunya udah rilis. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, tepatnya setelah sihir tingkat tinggi dilepaskan oleh sosok magia Vander Eleanor. Saat itu di sisi lain, kita diperlihatkan ajudan Eleanor yang tidak lain adalah Vilvis yang menjaga tempat lain. Dia mengatakan, penjaga sudah disingkirkan, kita akan memulai penyegelan sementara seperti yang direncanakan. Dan saat itu juga dia langsung menyegel gerbang menara sebelumnya yang telah terbuka. Dan tiba-tiba kita diperlihatkan sebuah pohon besar yang saat itu memenuhi tempat itu. Pohon besar itu berhasil menutupi segalanya yang membuat gerbang jadi tidak terlihat lagi. Melihat semua kejadian ini, orang-orang benar-benar sangat terkejut. Begitu juga dengan sosok Ignore dan juga Colette. Mereka nggak bisa mempercayai bahwa sesuatu seperti itu bisa dilakukan. Dan betapa mengejutkannya tentang apa yang dilakukan oleh magia Vander Eleanor ini. Colette mengatakan apa yang sebenarnya udah terjadi. Pertama, Zoctonia telah hancur tepat di depan mata kita, dan sekarang ada pohon besar yang telah menutupinya. Ignore juga mengungkapkan apakah dia yang menanamkan lingkaran pada kerahku dan menembakkannya ke atas menara. Bukankah itu berarti bahwa semua ini dilakukan oleh Eleanor? Sedangkan di sisi lain, orang-orang dari menara juga nggak bisa mempercayai apa yang sebenarnya sedang mereka saksikan ini, di mana bencana besar terus-terusan terjadi dengan berbagai keajaiban yang juga terjadi. Tiba-tiba, sebuah getaran yang amat kuat pun terjadi di medan pertempuran yang membuat Ignore bertanya-tanya apa yang sebenarnya udah terjadi. Tapi lingkaran sihir jarak jauh telah diaktifkan di setiap lantainya. Itu artinya penjaga di lapisan keempat telah terbantai dan melakukan penyegelan sementara. Dan penjaga di lapisan ke-30 ternyata juga telah terbantai. Bahkan saat itu di sisi lain kita diperlihatkan Levia yang saat itu mengatakan bahwa 45 orang kuat dari Paksi Alp telah membersihkan lapisan di lantai 45. Dia yakin bahwa semuanya bakalan segera selesai. Oh iya, by the way, kalau seandainya nama karakternya kebalik, Mimin mohon maaf ya. Soalnya sejujurnya Mimin agak lupa yang mana Vilvis dan yang mana Levia. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Eleanor yang mengatakan kepada seseorang, "Hey, kami telah membersihkan bagian kami. Dan seperti yang dikatakannya, bisakah aku menyerahkan sisanya kepada dirimu? Kuserahkan sisa 5 lapisan lagi padamu, penipu sialan." Ucapnya yang ternyata tidak lain kepada magia Vander Kariot. Kariot yang mendengar ucapan seperti itu mengatakan, si jenggot tua itu benar-benar berani sekali meminta hal remeh seperti itu padaku. Itu permintaan konyol. Aku sudah membereskan semuanya. Ternyata di sekitar lantai yang tersisa magia Vander Kariot lah yang turun tangan seorang diri yang menghancurkan para penyusup itu. Gak ada satupun yang tersisa. Bahkan magia Vander Kariot nggak terlihat kelelahan sama sekali. Di sisi lain, kita diperlihatkan Walter yang benar-benar nggak bisa mempercayai apa yang dia saksikan ini. Bagaimana mungkin rencana mereka yang luar biasa bisa musnah begitu saja hanya dalam beberapa detik? Itu sangat mustahil. Dia pun saat itu langsung mencaci maki para magia Vander. Karena magia Vander terus-terusan menghalangi jalan mereka semua. Di sisi lain, Shin kemudian berpindah ke suatu tempat. Tepatnya di tempat sosok Arvin berada. Kita diperlihatkan orang-orang yang saat itu benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin rencana yang harusnya berjalan dengan sangat lancar malah berakhir seperti ini. Bahkan orang-orang Gothia saat itu mengatakan satu sama lain, para penjaga sudah musnah semua. Mustahil, Master Arvin, apa yang harus kami lakukan? Saat itu juga Arvin merasa bingung sama semuanya.
Dan karena nggak ada pilihan lagi, dia langsung mengambil seorang Sandra yang tidak lain adalah Mary sambil mengatakan kepada semua pasukan, "Jangan bergerak, aku tidak akan ragu menghabisi boneka sialan ini. Jatuhkan tongkat kalian sekarang juga." Melihat bahwa Mary yang saat itu telah menjadi Sandra, Ignor dan juga rekan-rekannya yang ada di tempat itu pun merasa sangat bingung tentang apa yang harus mereka lakukan. Melihat orang-orang yang saat itu hanya diam aja, Arvin langsung bilang, "Ku bilang jatuhkan itu kalau kau ingin pembantaian, maka aku akan membantainya dengan senang hati. Jatuhkan atau aku membunuhnya," ucapnya sambil merasa takut dengan semuanya karena ternyata semua telah terbongkar. Namun sesuatu yang lebih mengejutkan pun juga terjadi. Entah mengapa Mary tiba-tiba membaca sebuah mantra yang sangat aneh yang membuat Arvin merasa sangat kebingungan tentang apa yang sebenarnya sedang dikatakan oleh makhluk boneka ini. Beberapa saat setelah kejadian itu, Mary yang harusnya masih dalam kendali set itu malah mengatakan explosion. Sebuah ledakan besar pun saat itu juga langsung terjadi di tempat itu dan membantai seluruh pasukan Gothia. Bahkan hal ini juga mengenai sosok Arvin. Arvin yang melihat semua kejadian ini pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya udah terjadi. Bagaimana mungkin semua keanehan bisa muncul satu persatu? Tapi di sisi lain kita diperlihatkan Elfaria yang biasa dikenal dengan Alvispina yang saat itu muncul di medan pertempuran. Magia Vander S saat itu juga langsung menghancurkan segalanya. Bahkan dia menggunakan cloning dalam jumlah yang sangat banyak. Melihat semua kejadian itu, tentu saja Arvin tidak bisa mempercayai bahwa Magia Vander meninggalkan menara untuk menghancurkan mereka semua. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan di tempat Walter berada. Kita diperlihatkan Walter yang juga masih nggak bisa mempercayai apa yang dirinya saksikan ini, di mana Elfie membagi tubuhnya dalam jumlah yang sangat banyak. Dia mengatakan apakah itu adalah sihir perubahan wujud. Bagaimana mungkin dia melakukannya semudah itu? Di sisi lain, Elfie juga mengungkapkan semuanya hanyalah pasukan bonekaku, tapi jumlahnya hanya sekitar 544 boneka aja. Apa gunanya pasukan boneka milikmu itu? Kau tidak akan bisa berbuat apa-apa jika aku ada di sini, ucapnya kepada semua pasukan Gothia. Melihat semua kejadian itu, orang-orang pun sangat terpukau melihat kemampuan dari sosok Magia Vander Elfie ini. Sedangkan Elfie saat itu hanya memandang ke arah Will dan tersenyum ke arahnya, yang membuat Will saat itu juga terkejut karena Elfie malah turun tangan. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan Sarisa yang mengungkapkan bahwa apa yang digunakan oleh Magia Vander Elfaria ini merupakan mantra perubahan wujud yang sangat kuat dari sosoknya. Itu bahkan bisa membuatnya berubah menjadi orang lain dan dirinya melakukan itu dengan sangat mudahnya. Mendengar ucapan seperti itu, mereka semua juga sangat terkejut. Dengan kata lain, Julius saat itu juga bisa dikloning oleh Magia Vander Elfaria. Oh iya, by the way, Julius juga mulai belajar hal ini lebih baik dari sosok Elfie, dan Elfie juga mengajarinya sedikit. Namun tetap aja, jumlah cloning yang bisa dikendalikan oleh sosok Julius nggak bisa sebanyak Elfie. Elfie saat itu mengatakan kepada semua orang, kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika kalian menginginkan kebenarannya, boneka-boneka yang kalian kendalikan itu sebagiannya adalah cloningku. Makanya aku bisa mengendalikan semuanya. Aku bisa merubah wujud dari orang-orang ini, ucapnya kepada para pasukan Gothia yang tersisa, yang membuat Arvin beneran kena mental. Karena hal seperti itu harusnya nggak bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan Seth yang melihat itu juga tidak bisa mempercayai bahwa ternyata selama ini merekalah yang berada di dalam kendali Elfie. Elfie saat itu juga memandang ke arah Seth dan mengatakan, terlebih lagi, berapa banyak yang bisa kau kendalikan dengan boneka yang terbatas itu? Sedangkan aku bisa mengendalikan lebih banyak. Bagaimana kalau kalian menyerah saja? Ucapnya kepada sosok Seth. Di sisi lain, Eleanor yang ngedengar kata-kata kayak gitu dari Elfie pun langsung ngerasa kesel dan bilang dari menara, dia sangat sombong padahal dia melimpahkan pekerjaan ini kepada diriku. Sedangkan di sisi lain, kepala akademi saat itu mengatakan, sayang sekali kami memang gak bisa mengurus semua boneka sebelum kekacauan dimulai. Tapi selama kami memadamkan masalah di sektor timur dan utara, kami tidak mungkin kalah. Kekuatan Magia Vander itu memang sungguh tidak adil. Itu bahkan seperti cheat di dunia ini. Melihat semua situasi yang bisa dikendalikan oleh para Magia Vander yang turun tangan,
Orang-orang pun benar-benar sangat terkejut dan menganggap kemungkinan besar semuanya berjalan dengan sangat lancar. Shin kemudian berpindah ke tempat lain. Kita diperlihatkan di tempat magia Vander Aaron berada. Aaron saat itu sedang menemui seseorang yang ternyata tidak lain adalah Iris. Iris saat itu mengungkapkan sesuatu kepada Aaron, semua untuk memancing semua pengkhianat keluar. Unsur-unsur pengganggu telah menyusup ke menara, itu harus segera disingkirkan. Hanya Sarah dan beberapa orang lainnya yang mengetahui ini. Bahkan magia Vander yang baru kemungkinan tidak mengetahuinya. Yang jika dipikir-pikir kembali, ini merupakan kesalahan karena memikirkan reaksi kuat dari Great Mage Elfaria itu sendiri. Pengkhianat dalam paksi angin dan kegelapan seolah diketahui oleh kami semua. Dan karena alasan itu kita harus memancing mereka semua keluar. Jika itu berhasil, mungkin kita memang membutuhkan bantuan Will dan juga teman-temannya. Dan beberapa saat setelah perkataan seperti itu dari Sarah seperti memberikan sesuatu kepada Aaron. Entah apa yang sebenarnya ditunjukkannya ini. Di sisi lain, Shin kemudian berpindah ke tempat sosok Sion berada. Kita diperlihatkan Sion yang saat itu bersama dengan kedua rekan-rekannya yang benar-benar terkejut karena awalnya dirinya menganggapkan bahwa orang yang ada di hadapannya itu telah berkhianat. Tapi ternyata dirinya merupakan agen rahasia menara. Dan semua itu adalah siasat untuk semua orang agar dirinya bisa memantau segalanya. Sion yang mengetahui fakta itu juga merasa kesal karena dia masih menganggap ada banyak keanehan di sini. Dia menanyakan, kalau kau memang mengatakan hal yang jujur, namun kenapa salah satu magia Vander berbicara kepadaku seolah dia tahu rencana busuk yang sedang berjalan. Mendengar ucapan seperti itu, pria itu pun langsung mengatakan, "Oh, maksudmu magia Vander Karyot ya? Kau suka orang seperti dirinya yang ternyata sangat dramatis itu. Maaf sebelumnya karena aku menampilkan reaksi seperti itu. Semua itu hanya untuk mengecoh musuh. Kita harus mengecoh teman sendiri terlebih dahulu. Tugas awalku bukan untuk memata-matai kalian, melainkan untuk memantau percakapan musuh guna memastikan kebenaran informasi. Sejujurnya kami tahu berapa banyak dari kalian yang sudah menjadi boneka yang pada dasarnya akan memungkinkan penyusupan ke Gothia. Dan karena alasan itu kami merencanakan semuanya." Mendengar ucapan seperti itu dari pria itu, kelompok Sion pun benar-benar tidak bisa mempercayai. Ternyata para magia Vander memang telah bergerak sejauh ini. Bahkan pria itu juga mengungkapkan, pasti ada perlindungan yang disiapkan agar kalian aman. Namun demikian, kami telah menempatkan kalian pada bahaya. Dan untuk itu aku tetap minta maaf atas segalanya. Dan orang-orang dewasa seperti kami memang sangat licik. Mendengar ucapan seperti itu, Sion juga masih merasa kesal karena mereka sepertinya masih dimanfaatkan sebagai pion. Tetapi saat itu juga orang itu mengungkapkan, "Aku senang kau pada akhirnya mengerti itu. Aku takut akan hukuman, Master Sion, karena memperlakukanmu sebagai kejahatan. Jadi tolong maafkan aku. Mulai sekarang kau juga harus memanggilku Kakak Bernie, seperti yang kau lakukan saat kita masih kecil." Sion yang mendengar ucapan seperti itu pun merasa sangat malu. Di sisi lain, Seth yang mengetahui bahwa semua rencananya tidak berguna itu pun benar-benar tidak menyangka hal seperti ini terjadi. Dia mengatakan di dalam hatinya, "Ini adalah perasaan yang tidak enak yang kurasakan saat pertama kali bertemu dengan tikus pedang itu. Jadi selama ini kami semua berada di telapak tangannya. Charles, kaulah yang mempercepat waktu untuk pelindung bodoh itu. Lakukan sesuatu." Mendengar ucapan seperti itu dari sosok Seth, Charles mengatakan, "Kenapa aku harus melakukan sesuatu?" "Buka matamu, Seth. Takdir kawan-kawan kita sudah tersegel. Anggap saja itu 100 anggota Gothia, 500 boneka, 1.200 penjaga. Semua potongan itu diperlukan untuk membuat ruang agar satu orang bisa kabur. Aku berterima kasih karena kau sudah memainkan peran yang aku inginkan. Aku berjanji padamu tidak akan membiarkan pengorbanan saudara-saudara kita sia-sia, karena akulah orang yang akan melepaskan surga," ucapnya sambil tersenyum dan mengorbankan semuanya. Mengetahui semua fakta ini, tentu saja Seth benar-benar merasa sangat marah. Seth yang emosi langsung menghancurkan telekomunikasi itu dalam sekejap sambil marah-marah di tempat ini. Orang-orang dari pasukan Gothia yang tersisa saat itu bertanya-tanya kepada Seth tentang apa yang harus dirinya lakukan. Seth saat itu juga mengungkapkan, "Semuanya, hancurkan segalanya.
kerahkan semua binatang buas dari menara dan seret itu masuk ke dalam tempat ini. Hanya itulah yang bisa kita lakukan. Anggota Gothia yang mendengar ucapan seperti itu pun langsung bergerak sesuai perintah Seth. Rihanna di sisi lain sangat terkejut melihat perubahan dari pergerakan mereka semua. Dan saat itu anggota Gothia mengatakan, "Bergeraklah sesuai perintah." William melihat situasi ini tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi, karena jika dilihat baik-baik dari pergerakan anggota Gothia, semuanya seolah berubah menjadi hewan buas yang sangat gila. Dia langsung memberikan kode kepada Rihanna, "Kau harus segera bergerak. Julius, urus masalah yang ada di sini." Julius yang mendengar ucapan seperti itu pun tersenyum dan mengatakan sesuatu. "Jangan bicara seperti itu. Pergi saja dan lakukan apa yang bisa kau lakukan." Dan Will saat itu juga tersenyum. Kemenangan menara memang sudah dekat, tetapi anggota Gothia memang masih memiliki peluang kemenangan jika mereka berhasil menguasai Baal dan pada akhirnya menghancurkan barrier pertahanan sementara itu. Semuanya akan selesai, dan karena alasan itu, Will dan Rihanna berniat untuk mengejar Charles agar dirinya tidak bisa kabur. Sayangnya episode kali ini ditutup sampai di sini. Seperti biasa, untuk manhwanya itu udah mentok, jadi Mimin belum bisa lanjutin. Kita bakal lanjutin lagi kalau udah rilis. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you!